Pasca hasil olah tempat kejadian perkara, kemarin DL Putra Ahmad Dhani langsung ditetapkan jadi tersangka. Ia terancam hukuman 6 tahun penjara. Ahmad Dhani sebagai orang tua DL pun tetap akan diperiksa. Tapi benarkah Ahmad Dhani mengaku tidak tahu bahwa putranya sudah bisa menyetir mobil sendiri? Nasi satu, Mbak. Kata lagi nasi satu. Saya nggak ada. Gulungan ombak duka masih mengayun perasaan keluarga korban kecelakaan maut yang melibatkan DL, putra bungsu musisi Ahmad Dhani. Tragedi kecelakaan maut di Tol Jagorawi Minggu dini hari yang memakan korban meninggal 6 orang dan 9 orang luka-luka ini terus bergulir. Dan kemarin pasca polisi melakukan olah TKP berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dan keterangan para saksi, polisi langsung menetapkan putra Dhani sebagai tersangka. DL terancam hukuman 6 tahun penjara. Dhani tampak pasrah mengetahui putra bungsunya yang masih berusia 13 tahun ditetapkan menjadi tersangka dan terancam hukuman 6 tahun penjara. Hasil olah TKP yang kita dapatkan kemarin, sementara kita dapatkan fakta-fakta yang sudah jelas bahwasanya pengemudi adalah Dul dan yang dikorban adalah mereka yang ada di mobil Grand Max. Sejak itulah ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Dul. Pada Dul kita kenakan pasal 310 Undang-Undang Lalu Lintas karena lalainya mengakibatkan orang lain luka berat atau meninggal dunia. Ini ancaman hukumannya 6 tahun. Namun demikian kepada Dul juga diberlakukan Undang-Undang Perlindungan Anak, jadi perlakuan khusus. Adapun proses hukum misalnya terus berlanjut ya, kita akan jalani proses itu. Kecelakaan maut terjadi setelah DL mengantar pulang kekasihnya ke Cibubur, Jakarta Timur. Dalam perjalanan pulang ke Pondok Indah, Jakarta, mobil yang dikemudikan bocah baru gede ini kehilangan kendali dan menghantam pembatas jalan hingga lompat ke jalur yang berlawanan. Kecelakaan pun tak terhindarkan. 6 orang korban meninggal dan 9 luka-luka. Polisi terus mengusut kasus tersebut. Ahmad Dhani pun akan dipanggil ke Polda Metro Jaya untuk diperiksa. Lalu bagaimana dengan hasil pemeriksaan tes urin? Kita akan panggil orang tua dari Dul, yaitu Ahmad Dhani dengan Maya, dalam waktu dekat ini. Berkaitan dengan bagaimana pengasuhan yang dilakukan oleh orang tuanya kepada Dul dalam kaitan berkendara, nanti hasilnya itu akan menentukan bagaimana, apakah ada pembiaran, apakah nanti ada yang direstui, apakah memang anaknya yang curi-curi untuk mengemudikan mobil tersebut. Saya akan melakukan proses hukum apapun yang tidak wajib interview ini saya lakukan. Ini nggak wajib loh. Saya nggak melakukan ini nggak wajib, nggak apa-apa. Tapi saya tetap lakukan juga. Apalagi yang wajib, misalnya panggilan atau tersangka. Gitu. Ya, perkembangan terakhir hasil tes urin dan tes darah dari Dul sudah keluar dari Lab 4 Mabes Polri. Dan hasilnya dari pemeriksaan beberapa komponen seperti narkotika dan alkohol didapatkan semuanya hasilnya adalah negatif. Segala sensasi dan kontroversi Dhani seakan sirna tergilas oleh ulah anak bungsunya yang diduga telah merenggut banyak nyawa di jalan. Bila pihak Polda Metro Jaya pada akhirnya meminta pertanggungjawaban Dhani selaku orang tua, sepertinya satu hal yang wajar bahkan satu keharusan. Pasalnya pasca Dhani berpisah dengan Maya, ketiga buah cinta mereka tinggal bersama Dhani. Lalu benarkah Dhani membiarkan putra bungsunya yang belum cukup umur untuk mengemudikan mobil di jalan? Benarkah ke sekolah pun DL kerap menyetir sendiri? Nggak mungkin. Kalau sekolah pasti pakai supir kok. Dul tidak diizinkan dan tidak pernah diizinkan untuk membawa kendaraan
Dan kalaupun keluar itu yang mamanya. Mengaku tak tahu DL kerap menyetir mobil sendiri di jalan raya, bukan berarti bisa lepas dari tanggung jawab. Dan kemarin Dani pun mengunjungi satu persatu korban. Lalu siapkah Dani memenuhi semua tuntutan para korban? Benarkah DL tak tahu kecelakaan yang ditimbulkannya memakan banyak korban? Saksikan Intens di segmen selanjutnya. Itu memang sangat traumatik dengan peristiwa ini. Dia belum tahu jumlah korbannya ya atas kecelakaan tersebut. Maka dari itu saya masih belum tahu kapan harus menceritakan kepada dia yang sesungguhnya, karena nggak usah tahu korban saja dia udah cukup traumatis dengan peristiwa ini. Di hari yang sama, DL ditetapkan jadi tersangka. Ahmad Dhani seharian penuh kunjungi para korban, mulai dari Koja, Depok, hingga Bogor. Lantas siapkah Dhani menghadapi semua tuntutan para korban kecelakaan? Benarkah DL bahkan tidak tahu kecelakaannya memakan banyak korban?